Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah di hari yang istimewa, hari milik Tuhan yang berbahagia ini bersama dengan semua keluarga. Persiapkan Alkitabnya, persiapkan juga alat tulisnya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Kami berterima kasih Tuhan, di hari yang istimewa, hari milik-Mu, bersama keluarga kami boleh datang menghampiri Tuhan. Kami rindukan Tuhan, mendengarkan akan suara-Mu, dan kami yakini firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun lewat firman Tuhan yang sebentar boleh kami dengar, Engkau juga yang akan menuntun semua keluarga kami pada jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang hari demi hari boleh memiliki hidup yang semakin berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita punya tema pada minggu yang istimewa ini dengan judul Menjadi Berkat. Banyak orang diberkati Tuhan. Dan catat baik-baik apa yang saya katakan. Mendapat berkat dari Tuhan lebih mudah dibandingkan ketika berkat Tuhan harus kita salurkan kepada sesama, sehingga kita boleh memiliki hidup yang menjadi berkat untuk orang lain. Bapak Ibu, mari kita baca lebih dulu firman Tuhan dari Mazmur pasal 37 ayat 25 dan 26 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu, masih ingatkah Anda dengan khotbah saya minggu yang lalu tentang bagaimana kita bisa memiliki hidup yang diberkati Tuhan? Yaitu waktu itu saya bacakan dari Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2, tetapi saya menganjurkan untuk dibaca sampai dengan ayat 14.
di mana Tuhan menyediakan berkat secara komplit, baik secara jasmani dan yang rohani, sampai dengan keselamatan di dalam hidup yang kekal. Keselamatan keluar masuk pintu rumah kita dan lain sebagainya. Nah, saudara, Mazmur 37 ayat 25 dan 26 itu adalah tulisan daripada Daud. Ternyata Daud dari pengalaman hidupnya itu banyak menghasilkan ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi berkat buat saudara dan saya dan pembaca lainnya. Dan Daud telah menjadi seorang pengamat. Di situ dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Berarti dia mengamati begitu banyak orang-orang yang dinilai oleh Daud benar di hadapan Tuhan. Karena mereka adalah orang yang setia mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Yang mungkin pribadi-pribadi tersebut menjadi kekaguman tertentu di hati Daud. Sehingga ketika Daud mengamati, maka survei membuktikan bahwa ternyata tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara lihat, luar biasa. Tuhan yang setia dengan segala kasih setianya kepada saudara dan saya, karena adalah Allah yang tidak bisa memungkiri, tidak bisa mengingkari bahwa Dia sangat mencintai Anda dan saya. Sangat. Walaupun kita sering melakukan pelanggaran, sering melakukan perbuatan dosa, Tuhan tetap adalah Allah yang tidak bisa mengingkari bahwa Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi Anda dan saya. Bersama kita punya keluarga. Apapun yang kita lakukan. Dan Dia rindu. Jika kita berbuat salah, kita berbuat dosa, Dia rindukan kita sebagai anaknya kembali kepada jalan yang benar. Sebab pengampunan dosa yang daripada Dia telah Dia siapkan. Dan pemulihan dari Tuhan juga telah Dia sediakan. Oleh karena itu, saudara, jika kita mengenal isi hati Tuhan, sungguh-sungguh, saya yakin Anda pasti tidak akan menjadi anak Tuhan yang suka melanggar perintah daripada Tuhan. Anda pasti akan menjadi anak-anak Tuhan yang sangat menghormati, yang hidup Anda takut kepada Tuhan, takut untuk membuat hati Dia kecewa, takut membuat Dia hatinya terluka dengan kita punya perbuatan. Sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya senantiasa menyukakan hatinya karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, setiap orang tua, baik seorang ayah atau seorang ibu, selalu mengasihi anak-anak kandung mereka. Bentuk kasih sayangnya salah satunya tidak pernah lupa dan tidak pernah bosan mengingatkan anak-anaknya supaya hidupnya itu jangan sampai salah. Supaya hidupnya itu jangan sampai melanggar hukum. Supaya hidupnya itu selalu hidup pada jalan yang benar. Selalu.
dan kedua orang tua kita, ayah atau ibu, akan sungguh berbahagia ketika mendapati engkau sebagai anaknya adalah anak yang taat, anak yang setia, mendengar dan melakukan apa yang dinasihatkan oleh kita punya orang tua. Saudara, kurang lebihnya sama. Tuhan juga demikian. Bahkan lebih daripada kita punya orang tua. Ketika kita menjadi orang benar, ternyata Daud menyaksikan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Luar biasa loh. Berarti hidup kita sebagai orang benar akan senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Dan saudara, kira-kira kita bisa menyimpulkan, kalau hidupku disertai oleh Tuhan, kira-kira aku akan menjadi seperti apa? Pastilah Anda akan menjadi orang yang hebat. Anda akan menjadi orang yang sukses. Anda akan menjadi orang yang berdampak hidupmu terhadap hidup orang lain. Sebab Tuhan yang menuntun engkau. Karena Dia menyertai, otomatis Dia akan menuntun langkah hidupmu. Dia akan senantiasa mengingatkan apa yang baik, yang benar untuk engkau lakukan. Dan Dia akan mencegah hidupmu untuk melakukan hal-hal yang tidak patut engkau perbuat. Yang mungkin merugikan orang. Yang mungkin membuat orang lain menderita. Yang mungkin akan membuat orang lain sengsara. Itu yang akan dicegah oleh Tuhan dalam jati diri Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Saudara, di situ dikatakan di dalam bacaan itu tadi, atau anak cucunya meminta-minta roti. Daud tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Anak cucu orang benar. Karena kebenaran seseorang, kebenaran Anda sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, berdampak kepada anak cucu yang diberkati karena Anda. Saudara, tanpa sadar, Anda yang hidup baik dan benar di hadapan Tuhan telah dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi dampak untuk siapa? Anak cucu yang pertama. Internal diperhatikan oleh Tuhan. Dengan hidupmu sebagai orang benar Tuhan, maka anak cucumu ikut diberkati oleh Tuhan karena engkau. Sama seperti ketika Tuhan berjumpa dengan Ishak, menampakkan diri kepada Ishak atau kepada Yakub, selalu Dia berkata, negeri ini akan kuberikan kepada anak cucumu oleh karena Abraham hambaku. Saudara lihat, seorang Abraham telah menjadi berkat, menjadi dampak positif buat siapa? Anak cucu Abraham. Oleh karena itu, ketika Tuhan menyatakan diri, menampakkan diri kepada Musa, Dia pun berkata dengan bangganya, karena ketiga orang ini adalah orang istimewa di hati Tuhan. Mereka orang benar, yang setia mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, sehingga Tuhan yang adalah Sang Pencipta itu pun bangga mengakui, akulah Allahnya Abraham,
Ishak dan Yakub serta Allahnya ayahmu. Saudara lihat, Abraham ini kan umat ciptaan, kan debu tanah. Tetapi oleh karena Abraham, Ishak dan Yakub adalah orang istimewa di hati Tuhan, yang hidupnya setia, lurus dengan perintah Tuhan. Tuhan ini berani dengan bangga memperkenalkan diri. Aku adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sama seperti kurang lebihnya, jika Anda bangga dengan Anda punya orang tua, bangga dengan Anda punya papa mama. Begitu memperkenalkan diri, yang Anda sebut adalah orang yang Anda banggakan. Saya anaknya Bapak ini. Saudara, sama dengan Tuhan. Karena dia bangga, dia bilang, aku adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah saudara, oleh karena itu, perhatikan baik-baik ketika Anda dan saya sebagai orang tua, jika kita adalah orang yang setia mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka kita akan dijadikan oleh Tuhan sebagai orang benarnya. Dan ternyata orang benar Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan anak cucu orang benar tidak ada yang minta-minta roti. Tetapi anak cucu orang benar, di dalam ayat 26, tiap hari ia, orang benar tadi, Anda, menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya, anak cucu Anda menjadi berkat. Saudara, luar biasa. Hidup benarmu sudah berdampak kepada internal keluargamu. Anak cucumu diberkati karena engkau. Israel diberkati, negeri ini akan kuberikan kepadamu oleh karena Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, Anda sudah berdampak. Tetapi lebih jauh lagi, di situ dikatakan tiap hari ia adalah Anda, adalah orang benar, menaruh belas kasihan kepada siapa? Kepada orang yang hidupnya sengsara, kepada orang yang hidupnya menderita, khususnya janda, anak yatim, dan fakir miskin. Orang-orang yang menghadapi kesulitan hidup, orang-orang yang menghadapi tekanan hidup yang luar biasa, khususnya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan utama mereka, kebutuhan primer mereka, kebutuhan pokok mereka. Itulah yang engkau perhatikan, sehingga engkau mau hidup dengan menaruh belas kasihan kepada kelompok tersebut, yaitu orang-orang yang kata Alkitab adalah orang-orang lemah, baik secara ekonomi, baik mungkin secara pengetahuan, baik mungkin secara jasmani. Inilah yang menjadi fokus perhatian orang-orang benar, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi Anda dan saya. Dia berkata, sebelum dia naik ke surga, dia berkata, orang-orang miskin selalu ada di sekitar kamu. Artinya, dia ingin sampaikan kepada saudara dan saya, bahwa orang-orang miskin akan dipelihara oleh Tuhan lewat engkau yang diberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Oleh karena itu, jangan jadi orang yang pelit.
Jangan jadi orang yang kikir, yang ingin menikmati hasil kekayaan, berkat dari Tuhan yang masuk ke dalam lumbung keluargamu hanya untuk engkau bersama dengan keluargamu saja. Tetapi ingat, Tuhan pernah berpesan bahwa orang miskin selalu ada di sekitar kamu. Saudara, menjadi berkat untuk orang lain, saya katakan lebih sulit daripada ketika Anda menerima berkat daripada Tuhan. Sebab ketika Anda ingin menjadi berkat buat orang lain, Anda perlu minta kepada Tuhan di dalam doa agar supaya Tuhan memberikan kemurahan hati di dalam hidupmu. Agar supaya Anda dengan ringan mau melepaskan apa yang Anda miliki dalam semua segi kehidupan yang Anda punyai. Bukan cuma duit saja. Tetapi bisa saja Anda punya fasilitas. Tetapi bisa juga Anda punya waktu. Tetapi bisa juga Anda punya talenta. Tetapi bisa juga Anda punya pengetahuan. Tetapi bisa juga Anda punya pengaruh. Tetapi bisa juga Anda punya jabatan. Tetapi bisa juga Anda punya status di dalam kehidupan sosial ini. Apakah engkau mau? Bapak Ibu, tidak mudah orang yang kaya, punya status sosial di masyarakat sangat tinggi dan terpandang, itu mau turun ke bawah, tidak mudah. Tetapi kembali Yesus yang adalah Tuhan, Allah yang maha mulia, yang maha kuasa, yang maha agung, telah memberikan teladan buat saudara dan saya. Justru dia menjelma sebagai manusia, turun ke dunia, lahir di tempat yang paling hina. Saudara, apakah engkau mau meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus? Dia telah menunjukkan bagaimana dia hidup menjadi dampak positif bagi semua orang yang percaya di seluruh alam semesta ini. Dan dia memberikan teladan, menyapa mulai masyarakat lapisan yang paling bawah. Sudah dia lakukan dengan dia lahir di kandang hewan yang kotor. Tempat para gembala, tempat seorang gembala yang tidak memiliki status apa-apa, yaitu status yang paling rendah. Disitulah dia lahir, karena kandang hewan adalah tempat yang paling familiar bagi kelompok lapisan masyarakat yang paling rendah. Saudara, apakah Anda siap hidupmu menjadi berkat dan dampak untuk banyak orang dengan meneladani apa yang dilakukan Yesus Kristus, Tuhan dan Bapa yang sangat mengasihi kita? Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sungguh luar biasa untuk bisa kita teladani. Sebab ternyata orang benar yang ditulis di dalam ayat 26 itu, dia adalah orang yang tidak pelit, setiap hari memberikan pinjaman. Kenapa? Karena dia diberkati berkelimpahan. Dan dia dipertemukan dengan orang-orang yang berkekurangan. Dan dia tahu benih yang engkau tabur, sehingga engkau bisa berdampak untuk hidup orang lain. Engkau bisa menjadi berkat untuk orang lain.
Orang benar ini adalah orang yang sadar bahwa benih yang aku bisa pakai untuk menjadi berkat juga berasal daripada Tuhan. Dan anehnya, ajaibnya, Yesus yang adalah Tuhan, Allah yang penuh kasih, yang maha kuasa, justru ketika engkau menjadi orang yang tidak pelit, engkau adalah orang yang selalu menabur berkatmu kepada orang-orang miskin, orang-orang yang menghadapi kesulitan hidup. Disitulah Tuhan berkarya secara luar biasa. Engkau tidak akan menjadi miskin, tetapi engkau akan diberkati oleh Tuhan semakin berkelimpahan, karena Tuhan ingin pakai engkau lebih daripada hari ini. Sehingga dia menyediakan benih yang lebih banyak untuk engkau tabur. Aneh saudara ya. Kenapa Tuhan memilih Anda yang setia menabur? Karena Tuhan tahu tidak banyak orang yang diberkati oleh Tuhan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh dengan kemurahan. Tidak banyak. Apalagi zaman sekarang, hati-hati. Ada banyak pengajaran yang sesat, yang seringkali mengajarkan jemaatnya untuk mempersembahkan dengan diberi janji akan dikembalikan oleh Tuhan 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saudara, jangan pernah engkau mempersembahkan kepada Tuhan yang bersifat transaksional. Itu adalah persembahan yang dilakukan bukan oleh orang benar, tetapi adalah orang yang tidak mengenal kepada Allah. Sebab jika engkau adalah orang yang mengenal kepada Allah, engkau pasti tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Engkau pasti tidak akan melakukan secara transaksional, tetapi engkau datang dengan persembahan tadi sebagai wujud ucapan terima kasihmu kepada Tuhan yang sudah memberkati engkau bersama keluarga dengan segala yang baik dan dengan segala keselamatannya Dia. Sehingga engkau akan melakukan semuanya ini semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan dan menyukakan akan hati Dia, sebab engkau tahu apa yang engkau bisa lakukan semuanya berasal daripada Dia. Saya yakin Anda adalah orang yang bisa menjadi dampak buat hidup orang lain secara positif. Karena engkau bersama keluarga adalah orang-orang benar yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara, luar biasanya ketika Anda melakukan hal-hal yang seperti ini, menjadi berkat untuk orang lain. Yang ajaib, justru keluarga seperti ini akan dikejar oleh berkat. Namun, tema dikejar berkat baru akan saya khotbahkan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan keluarga saya dengan keselamatan dan segala berkatnya yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman-Nya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Meteraikan di dalam loh hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu boleh menjadi pelita yang menuntun setiap langkah kaki kehidupan semua keluarga kami. Kami tahu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Kami tahu Bapa, berkat-berkat yang kami nikmati bersama keluarga yang berasal daripada-Mu adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat kasih sayang yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, keluarga kami berkesimpulan Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan Sang Pencipta kami. Engkau juga adalah Tuhan Sang Juru Selamat
dan penebus dosa-dosa keluarga kami. Yang dengan segala kasih setiamu, Engkau berkenan memeliharakan keluarga kami hari demi hari. Engkau juga Tuhan yang menyembuhkan keluarga kami tatkala kami sakit. Yang sudah memulihkan kekuatan kesehatan kami ketika kami lemah. Engkau juga Tuhan yang selalu hadir sebagai penolong keluarga kami. Ketika kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan. Dan Engkau juga adalah Bapa yang mengasihi kami, yang selalu melindungi kami, membela keluarga kami, dan sudah melepaskan keluarga kami dari semua yang jahat. Terima kasih Tuhan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.